Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa kembali men-share kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Ini aku lagi di mobil, lagi nungguin Pak Su beli pupuk, dan ini adalah bontotan atau bawaanku ketika aku mau pulang kampung atau pulang ke rumah bapak ya teman-teman ya. Tadi Pak Suami mampir ke toko tani untuk beli pupuk karena mau mupuk duren atau pohon durian, karena disaranin sama Le sama Mbok Deku itu suruh mupuk supaya nanti musim ini bisa buah dengan bagus lagi gitu ya daripada yang kemarin. Dan singkat cerita aja, ini aku sudah sampai di rumah bapak ya teman-teman. Ini pemandangan di siang hari, karena aku pulang itu sekitar jam setengah 10-an ya OTW, dan sampai rumah itu sekitar jam setengah 12-an. Oh tapi itu tadi itu pagi hari ya teman-teman ya. Ini video aku ambil di hari Minggunya gitu. Jadi ini aku lagi bikin menu untuk sarapan sekaligus makan siang gitu ya. Ini aku gorengin telur ceplok untuk adek, dan sebelumnya tadi aku sudah goreng ikan layang untuk menuku sama Pak Su. Kalau kegiatanku di hari Sabtunya nggak terlalu banyak, karena setelah aku ngepel itu aku leyeh-leyeh teman-teman, karena benar-benar capek gitu ya. Dan Pak Su di kebun, jadi aku nggak ada nge-record kegiatan di rumah ketika hari Sabtu. Ini kegiatanku di hari Minggunya. Ini aku mau masak sambal ikan layang gitu ya, atau ikan layang balado lah ya. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, sama cabai dan tomat. Kemudian di sini aku tambahin garam juga penyedap rasa. Ini aku tumis bumbunya sampai benar-benar matang gitu, biar nanti itu nggak cepat basi karena ada tomatnya. Biasanya kalau ada tomatnya itu kalau bumbunya nggak matang cepat basinya gitu ya teman-teman ya. Jadi kegiatan weekendku di rumah bapak ya teman-teman, atau di rumah bapak sama mama gitu. Masya Allah sudah lama nggak pulang dan nggak nginap. Seringnya pulang tuh langsung balik lagi ke Tenggarong, dan alhamdulillah ini bisa dikasih waktu, dikasih kesempatan buat nginap di rumah gitu ya, di tempat kelahiranku gitu. Nah ini aku tambahin, aku masukin jantung ayam. Jadi ini ceritanya jantung ayam aku sisain buat anak-anak. Yang sisa kemarin aku tumis gitu teman-teman ya. Rencananya itu mau aku masak gitu untuk anak-anak, tapi ternyata ketika sampai di Jonggon itu anak-anak tuh langsung main di tempat sepupunya. Dan ternyata lanjut lagi sampai malam gitu, nginap di tempat sepupunya gitu, kecuali adek ya. Alhasil ya mereka makan di tempat Mbok Deku, nggak makan di rumah. Ya sudah, karena ini juga nanti rencananya pulang itu baru mereka kami jemputin gitu ya, karena rumahnya kan ngelewatin ketika mau pulang ke Tenggarong. Jadi ini untuk jantung ayamnya aku masukin lagi, aku campur dengan ikan layangnya. Untuk telurnya tadi untuk adek aja gitu teman-teman. Jadi anak-anakku atau mbak sama mas itu nanti sudah sarapan di tempat Mbok D-nya gitu, sekaligus makan siang ya, karena kami pulang ke Tenggarong itu sekitar jam setengah 1-an atau habis sholat zuhur. Dan ini Masya Allah menunya tuh nikmat banget teman-teman, pedes terus banyak bumbunya juga gitu ya. Jadi ketika dimakan pakai nasi hangat, apalagi ada ijo-ijoannya tuh, pokoknya tambah mantep gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah Masya Allah untuk nikmat dan menu hari ini. Teman-teman lagi masak apa hari ini? Bisa share di kolom komentar. Kita saling berbagi resep ya teman-teman. Kalau aku seringnya tuh masaknya tuh ya menu-menu sederhana kayak gini, karena yang terlalu Pak Suami itu juga bukan tipikal orang yang suka yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Senangnya tuh beliau tuh ya bumbunya cuma 3 bumbu utama aja gitu, bawang merah, bawang putih, cabai gitu sudah. Kadang kalau misalnya masak sama bumbu lengkap gitu, kadang malah kayak enak gitu ya, karena terlalu banyak komponennya. Ya setiap orang beda-beda selera gitu teman-teman ya. Dan ini kegiatanku, ini aku sambil nungguin Pak Su mau mupuk gitu ya. Aku kira tuh sudah mau OTW gitu, jadi aku sudah nyiapin semuanya gitu, karena Pak Su itu tadi kegiatannya itu meruning gitu teman-teman ya, atau ngambilin pelepah pohon sawit gitu teman-teman, biar agak
berkurang, terus buahnya itu bisa leluasa lagi gitu ya, ngurangin pelepah pohon sawitnya. Kalau kemarin nanam pohon sawitnya karena memang ada beberapa tempat yang masih kosong jadi ditanamin gitu sama Pak Su, dan untuk kegiatan hari Minggunya Pak Su lanjut untuk pruning atau untuk ngurangin pelepah kelapa sawitnya, ditambah lagi ini nanti lanjut mau mupuk gitu. Jadi karena Pak Su masih melanjut mau mupuk, jadi aku motongin pakis yang aku beli kemarin dari Tenggarong. Jadi rencananya itu mau dimasak di Jonggon gitu teman-teman, tapi ternyata untuk menunya ya alhamdulillah cukup aja gitu untuk ikan layang baladonya gitu, dan itu pun masih aku bawa sampai ke Tenggarong gitu ya. Nah ini Pak Su lagi ngambil pupuknya, jadi ini kemarin pesen 1 karung aja gitu untuk mupuk khusus di pekarangan rumah ini ya teman-teman ya. Ini ada adik juga yang lagi ya ngerecokin karena mbak sama masnya kan nggak ada, jadi dia bosan sendirian, jadinya ini mainin tangkai pakis dibuang ke bawah kolong gitu ya. Jadi kegiatanku tuh ya kayak gini teman-teman, aku itu ya berasal dari anak petani gitu ya. Aku Pak Su sama-sama anak seorang petani gitu. Jadi untuk masalah urusan seperti ini tuh kami tuh sudah terbiasa gitu ya. Biasa di kebun, biasa di sawah gitu. Apalagi kadang kalau misalnya Pak Su cerita waktu kecil gitu. Dulu waktu kecil suka jualan sayur, bantuin mama mertuaku ya jualan sayur, terong, pokoknya apapun ya. Terus dijualnya itu keliling masih pakai sepeda. Kalau bapak biasanya sering nyari burung gitu sama Pak Su gitu, nanti dijual juga. Kalau aku sendiri ketika kecil itu ya bisa dibilang juga cukup sederhana juga teman-teman ya. Aku bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi ya alhamdulillah seiring waktu itu Allah itu ngasih rezeki yang cukup gitu untuk orang tuaku. Walaupun banyak banget gitu teman-teman ya kalau ngingatin perjuangan orang tua itu ketika aku masih duduk di bangku sekolah itu Masya Allah banget gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngingatin perjuangan orang tua dulu itu rasanya kayak nggak ada habisnya gitu ya. Kayak pontang-panting untuk nyekolahin anak-anaknya yang hutang sana sini. Jadi kemarin tuh ada lihat postingan ya, pokoknya ada nonton gitu ya vlognya salah satu vlog atau YouTuber juga yang aku tonton gitu, ibu rumah tangga. Jadi aku sepakat banget gitu teman-teman ya, kalau misalnya kita pengen hidup itu jadi lebih tenang, lebih fokus, lebih santai, itu kuncinya atau salah satu kuncinya itu jangan berhutang gitu ya teman-teman ya. Atau jangan nambahin hutang gitu ya. Hutang boleh kalau misalnya itu dalam keadaan darurat, tapi sebisa mungkin hutang itu hal yang paling kita hindari gitu teman-teman ya. Karena kalau ngingatin masalah hutang itu Masya Allah aku tuh ingat banget perjuangan mama bapak gitu ya, yang pontang-panting bayar hutang nanti apa ya bahasanya ya, gali lubang tutup lubang gitu loh teman-teman ya. Apalagi kadang kalau misalnya harus berurusan sama bank, nanti surat-surat penting kita digadaikan itu Masya Allah aku sangat-sangat menghindari banget. Dan alhamdulillah Allah pertemukan aku dengan Pak Su yang sefrekuensi gitu teman-teman, yang sama-sama menjauhi yang namanya hutang. Jadi ya walaupun hidup sederhana, yang penting bebas dari hutang, insya Allah itu hidup akan lebih tenang gitu teman-teman ya. Alhamdulillah Masya Allah, semoga bisa tetap terjaga seperti ini sampai seterusnya. Nah tadi kegiatanku teman-teman, setelah aku motongin pakis, tadi aku nyiapin perbekalan untuk OTW ke Tenggarong. Terus ini setelah dari maksudnya setelah sampai di Tenggarong itu kami lanjut ke undangan, tapi aku nggak nge-record. Dan ini sore harinya aku ngambil jambu sama Pak Su. Ini jambu yang aku bungkusin, nggak tahu kayaknya mungkin sudah semingguan ya, dan ternyata sudah mateng-mateng. Tapi ini yang satu bungkus masih kurang mateng ya, tapi alhamdulillah manis, dan alhamdulillah nggak begitu banyak yang rusak gitu teman-teman. Nah ini yang mulus-mulus ya, maksudnya yang sudah merah, jadi rasanya juga cukup manis gitu ya. Dan ini karena kebetulan di depan itu lagi ada bocil anak tetangga main, jadi aku kasih tetangga aku gitu. Kayaknya seingatku belum pernah ada ngasih tetangga gitu soalnya teman-teman, soalnya kemarin itu pada rusak semuanya, jadi mau ngasih itu kayak nggak enak gitu ya, takut di luarnya tuh mulus tapi di dalamnya itu rusak, jadi kami nggak berani ngasih tetangga. Dan ini karena dapat yang bagus alhamdulillah, jadi ini aku kasihkan ke tetangga depan.
Pokoknya alhamdulillah banget gitu teman-teman ya, karena untuk buah-buahan aku ngerasa Allah itu cukupkan. Dan sekarang waktunya panen jambu, alhamdulillah masya Allah. Jadi kegiatanku sampai di sini dulu teman-teman. Ini aku nyisain 4 biji karena besok bisa ngambil lagi di pohon ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.